Halo teman-teman semuanya, jumpa lagi ya di channel kita pada kesempatan pagi hari ini. Oke teman-teman ya, hari ini kita mau mereview lagi, kali ini produk manajemen dari Peslab. Nah, jadi di Peslab sendiri memang punya beberapa tipe DLMS dan juga beberapa jenis ya. Mulai ada yang VIR, terus ada juga yang versi murah seperti yang mau kita review ini, seri NX ataupun seri VHD. Jadi di Peslab untuk saat ini DLMS nya berbagai macam jenis sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Pastinya kalau teman-teman menginginkan yang premium, pastinya juga budgetnya lumayan agak tinggi. Dan kali ini kita akan mereview yang kelasnya menengah dari Peslab seri NX seperti itu. Menurut saya di kelas hajatan seri NX ini juga sudah mumpuni ya, meskipun ya kalau semuanya dari harga dia lumayan murah, tapi kalau di kelas untuk hajatan menurut saya ini sudah sangatlah standar produk dari DLMS seri NX. Dan kali ini yang mau kita review adalah Peslab yang tipe NX 4800. Jadi ada yang 2600 dan juga 4800. Kalau yang 2600 pasti 2 input, outputnya 6. Kalau yang 4800 pasti inputnya 4, keluarnya 8. Itu teman-teman pasti sudah paham semuanya tentang input dan output DLMS. Nah, mungkin buat teman-teman yang pemula, jadi sebenarnya di digital management seperti ini, input dan output fungsinya adalah untuk membagi link ya. Jadi artinya kita mau membuat link, membuat jalur, membuat sistem seperti apa. Jadi kalau teman-teman butuhnya cuman, Mas aku hanya mau main satu sayap dan juga main 2 way, nah seperti itu ya, mungkin hanya cukup menggunakan satu DLMS tipe yang 26. Nah, jadi artinya tipe 26, tipe 48 itu yang membedakan hanyalah inputnya saja. Untuk sistem dan juga fitur dan juga kualitas preamp sama itu teman-teman. Oke, hari ini yang mau kita review adalah tipe Peslab NX 4800. Nah, ini adalah manajemen DLMS yang memang di saat ini di kelas kalangan orang hajatan ini sangat diandalkan untuk kualitasnya. Oke ya. Nah, di sini teman-teman ya, yang akan kita lihat penampilan yang pertama adalah input. Nah, input dari Peslab ini ada 1, 2, 3, 4. Ini untuk inputnya. Di sini ada tombol yang teman-teman nanti bisa mengatur secara manual menggunakan layar yang sudah disediakan. Dan juga ada tombol push di sini, parameter EQ yang teman-teman nanti bisa untuk memindah-mindah EQ yang teman-teman inginkan. Kalau teman-teman bermain menggunakan sistem bawaan dari Peslab, jadi tanpa menggunakan komputer, nanti nyetingnya menggunakan yang ada di sini. Terus kalau teman-teman nanti untuk outputnya itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Outputnya ada 8. Di bawah ini tombol mute semuanya ada. Ini ada tombol mute. Di sini juga ada tombol mute-nya. Terus di sini ini untuk meremote. Kalau teman-teman meremote menggunakan USB ke komputer, nanti melewati USB yang ada di depan sini. Terus kalau dari belakang, nah ini, kalau dari belakang di sini ada kabel power. Terus di sini ada tombol power. Jadi nanti buat menyalakan atau menghidupkan DLMS-nya. Terus di sini, nah ini ada RS232. Teman-teman pasti tanya, Mas, RS232 itu apa? Nah, jadi RS232 adalah sama dengan USB ya, tapi itu teknologi lama, yang artinya teknologinya menggunakan kabelnya beda dengan USB. Jadi itu teknologi yang dulu itu sering digunakan untuk meremote kayak mesin-mesin yang ada sensornya, terus ada seperti macam Arduino seperti itu menggunakan RS232. Jadi sebenarnya ini pot saja, bisa digunakan untuk meremote kalau teman-teman nggak punya USB. Tapi kalau saya senang menggunakan USB karena kalau USB lebih mudah. Tapi kalau teman-teman punyanya nanti kabel RS232, karena RS232 hanya juga jarang ya kalau di laptop, adanya nanti DPC. Jadi nanti teman-teman jadinya pakai komputer bisa menggunakan RS232. Terus jadi ini artinya remote. Ini untuk meremote sama kayak USB fungsinya. Terus outputnya ada 1 sampai dengan 8. Nah, ini sudah sangat cukup nek tinggu hajatan. Terus untuk inputnya ada input A, B, C, dan D. Ada 4 input. Nah, oke.
Oke teman-teman ya, sekarang langsung aja kita nyalakan dulu DLMS-nya. Nah, kita letakkan di sini aja. Nah, oke, sekarang kita pasangkan dulu untuk kabel-kabelnya, kabel power sama kabel USB. Oke teman-teman ya, biar kelihatan. Nah, ini saya kasih sini. Nih. Oke. Sekarang kita pasang dulu untuk kabel power dan kabel USB. Nah, kabel USB yang saya gunakan untuk meremote di PC saya nanti teman-teman. Nah, ini DLMS nya saya kasih sini. Oke. Nah, jadi nanti kalau dari segi kualitas preamp, kalau saya sendiri menilai dia sudah standar jernih. Jadi kalau kita menggunakan contohnya mixer digital ya, itu tidak terlalu kepotong outputnya oleh DLMS ini. Karena apa? Contohnya kita sudah menggunakan mixer yang bagus, tapi di situ output kita menggunakan DLMS yang kurang bagus. Itu otomatis ya ibaratnya dari mixer yang sudah bagus, digital dan hasilnya bagus, tapi dikeluarkan menggunakan manajemen yang kurang bagus, hasilnya juga kurang maksimal. Jadi ibaratnya yang memotong justru DLMS-nya, karena sample rate-nya kurang tinggi. Jadi kalau teman-teman di DLMS Paslab NX 4800 menurut saya untuk kualitas sudah lumayan oke. Mana kabel USB-nya mana? Ini belum nyala. Ini belum nyala. Nah, ini sudah nyala. Oke ya, sekarang saya pasang dulu untuk USB-nya. Outputnya di output 1. Terus input HP mana? Input HP. Lewat belakang. Lewat belakang. Enggak, ini lewat belakang. Nah. Inputkan HP. Ya. Oke teman-teman ya, ini sudah terhubung di komputer saya. Nah, sekarang saya tinggal mencari driver dari DLMS Paslab yang tipe 4800. Oke ya. Nah, ini sudah terhubung. Jadi nanti teman-teman kalau terhubung di sini akan menunjukkan bahwa software sudah terhubung. Di sini online ya tulisannya. Ini software sudah online. Terus yang kedua, di sini di Paslab sendiri di DLMS-nya nanti akan menunjukkan bahwa PC sudah terkoneksi. Nah, ini PC sudah terkoneksi ya. Jadi ada indikatornya seperti itu. Itu kalau di DLMS-nya. Terus teman-teman, sekarang kita akan melihat apa saja yang ada, fitur yang ada di dalam DLMS Paslab NX 4800 ini. Yang pertama, kalau di tampilan awal, artinya di menu awal yang kita lihat, teman-teman akan melihat preset. Jadi preset di sini adalah program ataupun settingan yang sudah kita simpan, yang sudah standar bawaan pabrik. Nah, teman-teman nanti bisa melakukan save ataupun melakukan recall. Jadi artinya program, contohnya Mas mau tak reset ke settingan pabrik. Nah, teman-teman nanti tinggal klik di sini. Nah, ini ya. Nah, recall. Jadi otomatis di sini sudah ada kode number dan juga name default-nya. Kalau ini masih standar pabrik, isinya kayak gini. Ini masih kosong. Jadi kalau kita klik, ini masih ke settingan pabrik. Nah, dia akan load ke settingan pabrik. Nah, contohnya kalau teman-teman nanti sudah men-setting, contohnya yang satu Mas, yang satu ini input A. Input A ini mau tak kasih nama, nanti di setting sini ya kalau ganti nama. Nah, mau tak kasih nama. Nah, ini input A, input B ini outputnya tak kasih nama nomor 1 subwoofer. Nomor 2 contohnya LAN array. Nah, ini kita tinggal set. Nah, otomatis nanti namanya akan berubah menjadi subwoofer array. Nah, teman-teman kalau mau save pengaturannya tinggal diklik file, di sini save. Nah, nanti tinggal ditulis contohnya settingan setting paket sound system. Nah,
Nih, setting paket sound system, save, ding ding. Otomatis kalau kita nanti pas waktu live ataupun pas kita lupa ternyata DLMS-nya baru ataupun pindah ke DLMS lain yang tipe sama, tinggal teman-teman nanti di load saja, tinggal dibuka saja. Nanti pengaturnya bisa di melalui open sini. Nah, nanti tinggal dicari setting paket sound system. Otomatis pengaturannya akan seperti yang sudah kita inginkan tadi. Jadi bisa kita simpan untuk program-program dan juga bisa kita copy. Contohnya, Mas, aku jalur settinganmu, tapi itu lah nggak logis ya, karena namanya speaker itu nyetingnya harus ada speakernya. Jadi kalau dalamnya seperti ini nyetingnya harus ada speakernya. Kalau nggak ada speakernya, lah gimana kita mau nyeting? Jadi DLMS itu nggak bisa kayak teman-teman, Mas, aku mau beli DLMS tapi settingkan sekalian. Nah, itu konyol. Nah, nanti dari kita tokonya ya nyetingnya sesuai dengan yang biasanya kita pakai speaker lah. Sampai rumah teman-teman ya beda, teman-teman speakernya beda. Jadi DLMS itu memang manajemen yang fungsinya untuk mengatur sebuah speaker. Jadi suatu misal saya live di sini, manajemen wajib kita buka. Karena apa? Kita harus nyeting delay, kita harus nyeting biar bagaimana suaranya ini dibuat main stereo atau mono. Terus nanti kita mau main floor monitornya kayak gimana. Terus mau kita main nanti subnya itu biasanya menggunakan berapa. Nah, kecuali kalau teman-teman bisa tanpa nyeting DLMS ketika main itu konsep sama. Contohnya subwoofer yang saya gunakan bawah 8, tipenya sama. Terus yang atas dan arahnya 4, tipenya sama. Posisinya dengan jaraknya dengan sistem perkabelannya semuanya sama. Nah, itu bisa kita patenkan DLMS dan juga kita patenkan sistem. Tapi ketika kita pindah tempat, ya penataan sound harus sama. Penataannya subwoofer sama, penataan kabel sama, penataan LAN array sama. Nah, itu akan bisa kita aplikasikan hanya satu kali ngeset DLMS. Tapi kalau kita bermain beda, Mas, aku neng kono lak sapi 8, neng kono sapi 4, neng kono LAN array 2, neng kono LAN array 10. Nah, itu beda. Jadi kita harus nyeting DLMS sampai benar-benar di situ tidak ada cancel di speaker yang kita buang ataupun speaker yang digunakan untuk monitor. Oke, nah itu ya. Nah, itu tadi kita sudah melihat apa kualitas ataupun fitur yang ada di DLMS Paslab NX 4800 ini. Terus di sini ada input. Nah, teman-teman sudah tahu ya, kalau input berarti yang ini fungsinya ya digunakan untuk mengatur input A. Input A contohnya ada gain. Nah, ini ada gainnya input A. Terus ada gate. Gate ini adalah kompresor limiter. Jadi kalau teman-teman nanti kok kompresor limiter, noise gate ya. Jadi teman-teman nanti kalau contohnya mau melakukan apa ya? Nah, di sini jadi contohnya kalau saya pernah itu pas menggunakan mixer analog. Nah, fungsinya gate. Jadi noise gate. Di mixer analog saya itu suaranya desis. Nah, padahal sebelumnya tidak. Ternyata di mixer analog ada input gitar yang nge-ground dan membuat suaranya ada noise-nya kenceng. Wah, keras banget, itu sangat mengganggu sekali. Sampai saya bingung dan ternyata di situ memang ground dari gitarnya yang kurang bagus karena gitarnya ya tidak bisa kita bilang gitarnya tidak bagus sama pemainnya, dan ya itu tadi yang terjadi, dan kita tidak ada noise gate di mixer analog. Lah, jadi saya bingung lagi. Kalau ada noise gate di mixer analog kita bisa noise, tapi noise-nya itu terlalu kenceng lah. Otomatis saya menghilangkan gate ataupun noise-nya itu dari sini. Jadi contohnya input A, input B. Ini saya dari mixer L dan R. Nah, kita mainkan gate-nya. Nah, noise gate-nya kita mainkan. Tinggal kita tarik ke atas threshold-nya. Nah, ini kita naikkan. Nanti sampai berapa signal yang tidak ada noise-nya. Kalau sebegini nanti nggak bunyi. Nah, jadi nanti noise gate ya sama ya kayak di mixer. Nah, nanti kita akan naikkan. Nah, ini jadi nanti otomatis contohnya kalau ada signal noise di sini nanti akan ketutup. Jadi ketika ada signal yang musik saja akan bunyi. Kalau pas diem pemainnya nggak main, biar nggak ada ngung seperti itu, kita mainkan noise gate-nya. Ini sangat penting sekali ya di dalam DLMS. Noise gate ini sangat penting. Kalau pas kita adalah main ternyata di situ mixer ataupun gangguan lain, harus kita memanfaatkan gate. Tapi kalau seumpamanya teman-teman nanti nggak ada gangguan, kemungkinan nggak perlu memanfaatkan gate yang ada di DLMS ini. Terus kalau gain teman-teman sudah tahu ya, untuk menginput, untuk meminus ataupun mengupkan untuk gain daripada DLMS. Terus di sini juga ada pemotongan frekuensi di setiap channel input.
Jadi teman-teman bisa melakukan high pass filter. Jadi nanti teman-teman ataupun melakukan low pass filter ini di setiap channel. Jadi contohnya di channel input A itu mau saya potong high frekuensinya. Nah, tak potong contohnya menggunakan BW12. Nah, ini. Jadi kita bisa memotong di setiap input. Terus low pass filternya mau saya buat potong juga BW12. Nah, ini BW12. Jadi teman-teman nanti bisa melakukan pemotongan setiap frekuensi daripada di input channel. Ini sangat penting. Di input channel jadi ada high pass filter ataupun low pass filter. Nah, ini ada tandanya ya, low pass filter sama high pass filter. Nah, di low pass filter nanti teman-teman juga bisa melakukan EQ. Jadi setiap input ini ada EQ-nya. Contohnya teman-teman, Mas, inputnya mau tak buat tang. Nah, teman-teman mau naikkan 1 kilo. Teman-teman tinggal geser. Contohnya di sini. Nah, ini ya, 1,2 kilo contohnya frekuensinya. Ini yang saya geser adalah PEQ band 3. Jadi di sini ada 1 2 3 4 5 PEQ. Nah, biar teman-teman paham. Jadi teman-teman bisa melakukan EQ sampai dengan 1 sampai dengan 5. 1 2 3 4 5. Jadi bisa dimanfaatkan untuk membuat slup-slup. Contohnya, Mas, di inputnya mau saya boosting di frekuensi tertentu. Contohnya saya menggeser di frekuensi 10 kilo. Nah, ini 10 kilo dipas nih. Nah, kalau teman-teman nanti kesulitan ditulis saja 10 gitu ya. 10. Nah, ini 10K. Ini, nah ini ya. Jadi bisa ditulis secara manual kalau kita menggunakan keyboard. Jadi tinggal kita tulis untuk mengepasnya frekuensi. Contohnya 11K. Ini, nah 11K. Oke. Nah, ini frekuensi 11,6K. Terus gainnya, contohnya Mas, gainnya mau tak plus menjadi 3 dB. Tinggal ditulis gain plus 3 dB. Oke, nah ini plus 3 dB. Nah, Mas, Q-nya, nah bandwidthnya kelebaran, Mas. Kalau ini bandwidthnya segini, nanti frekuensi yang tak inginkan itu enggak sepadan. Nah, Q-nya teman-teman tinggal diedit di sini. Contohnya dibuat 1 Q. Oke, semakin lebar. Coba kita turunkan. Nah, biar tidak terlalu lebar untuk Q-nya. Oke. Nah, jadi contohnya di sini. Nanti kita juga bisa tipe-tipe yang kita EQ itu kayak gimana. Di sini juga bisa. Nah, ada all pass filter, guys, pokoknya komplit. Oke. Nah, seperti itu. Jadi kita bisa melakukan EQ di setiap input channel. Oke ya, sekarang saya reset kembali, ding ding. Oke, kembali 0. Itu. Terus PEQ. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Jadi ada low pass, ada high pass, dan juga kita bisa meng-EQ di setiap channel. Mau kita boosting, mau kita minus, terserah kita. Pokoknya bisa di setiap channelnya. Terus ada fase. Nah, teman-teman mesti tanya, pass input ini fungsinya buat apa, teman-teman? Kemarin juga sudah kita membahas ya tentang pass input di sini. Jadi di sini fungsinya adalah untuk membolak-balik input secara digital. Jadi ibaratnya gimana ya? Ini kan karena kita bermainnya hanya di prosesornya ya, cara kerja prosesor. Jadi kalau kita kan mau bolak-balik, contohnya kalau kabel speaker kita balik plus jadi main jadi plus, itu secara fisik. Nah, di sini secara input gain ataupun input channel ini juga ada yang bisa kita lakukan. Jadi kita bisa melakukan inverse ataupun normal. Nah, ini biasanya sangat penting ketika kita terjadi cancel di inputnya. Contohnya, Mas, input A, input B, ini suaranya kok nggak podo. Yang input A naik tinggi, yang input B naik kecil. Nah, ternyata entah ada di kesalahan mixernya atau gimana, input A, input B ini suaranya nggak bisa seimbang. Nah, teman-teman bisa mencoba diklik inverse. Oh iya, Mas, tak klik inverse ternyata malah podo lah. Berarti ada cancel di input A. Entah penyebabnya apa dari output mixernya. Tapi ini sangat jarang terjadi. Tapi kalau ini terjadi, teman-teman bisa lakukan itu. Nah, jadi biar inputnya ini fasenya antara 1 dan 2, A, B, C, D, E ini bisa seimbang dan tidak ada frekuensi yang
liar di situ, bisa ibaratnya seperti itu ya. Jadi ini wawasan sebenarnya banyak ya tentang pass input dan juga kalau fungsinya buat apa itu. Dan setiap channel input ini ada mute. Nah, ada mute juga, ada mute. Terus untuk outputnya sekarang, untuk output juga sama. Setiap output ada 1 sampai dengan 8. Ini ada mute, normal, dan juga gain. Jadi ini bisa kita inverse, juga bisa kita tidak. Oke. Nah, buat teman-teman yang mungkin pemula mesti belum tahu, tapi yang teman-teman sudah profesional wah sudah tahu ini fungsinya untuk membolak-balik input di DLMS. Bagi teman-teman yang pemula ini sangat penting, tapi buat teman-teman yang sudah profesional di dalam sistem DLMS pasti sudah sangatlah paham mengenai inverse ataupun tidak di dalam sistem DLMS input dan juga outputnya. Ini sangat penting sekali karena ketika frekuensi tabrakan yang membuat nggak nyaman di situ memang akan membuat cancel dan suaranya tidak akan menjadi nyaman, justru akan suaranya menjadi semakin jelek. Oke, terus kalau teman-teman di sini ada metrik. Nah, kalau metrik fungsinya adalah untuk mengelingkan. Jadi contohnya Mas, di sini ada input A, terus di sini ada output 1. Output 1 itu berarti kita directnya kemana? Contohnya input 1 mau tak direct input A, input B, input C, input D. Jadi bisa input 1, 2, 3, 4 nanti masuk ke output 1 semua. Mas, output 1 mau tak kosongi tanpa ada input. Bisa. Tinggal dilepas semuanya. Mas, nomor 1 mau tak gunakan subwoofer, input A dan B. Oke, bisa. Yang nomor 2 Mas, nomor 2 mau tak gunakan untuk stereo L. Input A aja, input B nggak usah. Bisa. Yang output 3 Mas, ini mau tak gunakan untuk LR. Jadi yang ini L, ini R, yang ini R tak kayak input B Mas. Bisa. Jadi ini digunakan untuk stereo L. Nah, oke, sekarang kita edit. Ini stereo L. Nah, ini ya sudah stereo L. Yang ini tak buat stereo R. Nah, ini. Nah, jadi yang atas ini subwoofer, yang bawah stereo L, yang bawah stereo R. Ini bisa. Routingnya yang ini AB kita gabung karena subwoofer harus satu suara, input A, input B kita sendirikan. Jadi biar stereo kanan dan kiri. Nah, itu adalah fitur dari metrik 1 sampai 8 sama fungsinya ya. Sama. Terus di sini setiap output, nah setiap output ini ada yang pertama crossover. Teman-teman sudah tahu ini adalah hal yang paling penting untuk memotong frekuensi. Contohnya crossover ini yang nomor 1 kan saya namai subwoofer itu. Oke, sekarang kita akan lakukan low pass filter. Contohnya saya menggunakan potongan ini, tipe potongan saya jelaskan. Ada BW6, ada BL6, ada Bollywood 12, ada BL12, LK12, Bollywood 18. Ini jenis potongan teman-teman nanti bisa juga pelajari, mungkin ada di Google banyak yang sudah membahas tentang jenis potongan LK36, Bollywood dan lain-lain. Di sini nih ya yang sudah disediakan teman-teman. Silakan di video. Nah, ini ya jenis-jenisnya pemotongan frekuensi berbagai macam tipe. Nah, contohnya saya menggunakan BW6. Kalau BW6 kayak gini potongan nih. Ini BW6. Kalau saya gunakan BL6 dB, nah ini BL6. Kalau BW12, ini BW12. Nah, lumayan agak tajam. Kalau BL12 kayak gini lempeng, BL12, LK12. Nah, ini terus BW16. Nah, ini BW18 dB. Nah, teman-teman, jenis potongan ini Mas, ini nanti nyetingnya kayak gimana? Tergantung speaker yang digunakan. Jadi kalau teman-teman beli DLMS kayak gini kon nyeting nih tukangnya bakule, ini sama dengan percuma. Karena penjualnya nggak tahu speaker yang sampean gunakan itu suaranya kayak gimana, butuhnya pemotongannya kayak gimana. Jadi pemotongan ini harus disamakan dengan frekuensi respon, dengan box yang digunakan. Jadi harus ngadep sama speakernya dan harus dibunyikan. Syukur-syukur kalau ada mic RTA di situ, bisa di RTA juga. Oke ya. Jadi ini nggak asal motong aja, nggak usah. Mas, kalau potongan bagus sih biasanya BW30. Itu belum tentu, tergantung speaker yang kita gunakan. Yang jelas
potongan semakin tajam seperti ini, speakernya akan mudah lebih putus. Jadi saya sarankan untuk potongannya jangan terlalu tajam, biar otomatis speaker itu tidak mudah putus, karena dia speakernya bisa bergerak. Kalau terlalu dipotong nanti speakernya kayak begegek. Jadi kurang gerak. Oke ya. Contohnya saya menggunakan BW18, frekuensinya saya geser potongannya subwoofer ya. Subwoofer saya biasanya motong sekitar 140 ke bawah. Contohnya tak buat 135 wae. Oke, nah ini 135 ya, 134, 134 Hz saya motong untuk frekuensi low-nya. Terus untuk high pass filternya ini juga dipotong bisa. Contohnya saya potong menggunakan BW18 juga ya, sama. Ini frekuensinya saya buat 30. Nah, ini biasanya kalau orang-orang sound engineer motong kayak gini digunakan untuk motong sub. Jadi yang bawah fungsi ini motong ben speaker nggak terlalu geber-geber. Kalau yang ke atas nanti motong fungsinya speakernya biar untuk low-nya bisa tebal. Jadi nggak keluar middle. Nah, ini nggak terlalu kayak gitu. Jadi nggak terlalu seperti itu juga kurang balap. Dan menurut saya, semakin frekuensi kita tidak lebar, speakernya akan semakin awet. Tapi speakernya semakin dibuat lebar, terus nanti digeber, itu speakernya akan cepat mudah rusak dan suaranya nggak enak. Nah, mendingan kita lebih fokuskan. Makanya saya sarankan buat teman-teman, kalau maunya membeli speaker itu dilihat frekuensi responnya. Mas, responnya nih speakerku ke bunyinya mulai dari 20 Hz sampai dengan 80 Hz maksimal yang bagus. Berarti itu jenisnya ngesap, geler. Otomatis ya potongannya disamakan. Mas, punya saya itu lebih ke ngelow. Frekuensi ini 140 bagus, 120 bagus, tapi 180 ke bawah jelek. Nah, itu speakernya karakternya buat ngelow. Jadi nanti ya tergantung diatur-atur aja sendiri sesuka hati. Oke ya. Tuh. Ini sudah tak buat ngesap nomor 1. Terus yang selanjutnya ada juga gain. Nah, kalau gain teman-teman bisa naikkan gain. Ada kompresor limiter, fungsinya adalah membuat ngompres. Nah, ini yang paling penting. Fungsinya kompresor limiter kalau di dalam sound system menurut saya adalah untuk hal yang paling fatal ketika kita tidak men-setting, karena contohnya bass kita left, terus di situ namanya left yang ngendang, nipung, ada yang ngedrum, ada yang nyanyi, itu pasti mereka ada yang juga lepas kontrol, keras sampai overgain. Nah, otomatis kita harus memanfaatkan kompresor limiter biar tidak menjebol ini speaker. Contohnya subwoofer saya, Mas mau saya limit, ini ya, diturunkan limitnya, terus saya buat rasionya, sebentar, rasionya ini ya, ini jenis pengereman nih. Nah, kalau dibuat seperti ini tajam, tapi biasanya suaranya akan kayak patah-patah. Tapi itu tergantung settingan teman-teman. Nah, biasanya kalau saya mungkin rasio kita buat sekitar, coba saya buat 3,5 seperti ini bisa. Jadi nanti dia akan menfilter, akan mengerem frekuensi nada tinggi. Tapi suaranya masih stabil. Nah, jadi fungsinya di sini limiter sini sangat penting. Nah, itu ya. Ketika kita masang limit, contohnya seperti ini belum bunyi, belum limit. Nah, kalau kita turunin akan limit. Nah, di sini di dalam S ini akan nyala limitnya. Jadi kalau limit ini sudah nyala, ini ibaratnya rem cakram biar teman-teman suara speakernya nggak jebol, powernya itu nggak rusak, dan speakernya itu tidak melampaui kebatasan dari speakernya. Nah, itu yang bisa nyeting siapa ya, teman-teman sendiri. Tergantung speakernya, tergantung powernya, tergantung. Wes pokoknya kalau kayak gini suruh nyetingin orang, ini saya jamin nggak bisa, karena yang kita tahu ya di lapangan itu. Wes tak coba mas nang lapangan, maksimal suara speaker gue segini, jadi saya limit segini. Berarti kalau pas saya geber-geberan itu nggak akan takut speakerku nanti rusak, meskipun ya tetap nanti bisa over, tapi setidaknya ini sangat membantu. Jadi di limiter ini nanti sangat membantu sekali ketika teman-teman kena nada-nada tinggi, speakernya nanti tidak akan over itu. Kalau pas left, kalau pas nggak left, saya rasa yo dibutuhkan sih. Nah teman-teman pas ke kamar mandi kayak gitu mungkin. Oke ya, ini kompresor limiter tak nyalakan. Ini kompresor tak nyalakan, sudah nyala kompresor limiter. Terus setiap output juga ada phase-nya, jadi ada phase output ya, jadi bisa kita lakukan inverse ataupun dibuat normal. Terus ada delay. Nah, ini hal yang paling penting. Delay sini teman-teman ya,
delay di dalam sebuah sistem speaker itu mengacu pada penataan speaker. Oke ya. Jadi di delay itu nggak ada pengaturan baku. Mas, aku pakai 18/4, line area 4, aku main delaynya kayak gimana? Itu nggak bisa ditanyakan kayak gitu. Yang bisa bermain delay adalah ya kita ketika memegang alatnya. Speakernya natanya kayak gimana? Jarak dari line array ke subwoofer kayak gimana? Nah, delay di sini kalau kita biasanya menggunakan contohnya buat mendahulukan subwoofer daripada line array, karena biasanya nada rendah sampainya di kejauhan akan lebih belakangan daripada nada yang tinggi. Nah, di situ makanya kita perlu delay. Jadi yang kita delay adalah line array-nya kita delay sedikit biar subwoofernya benar-benar bisa dugler, dan nanti sampai di tempat titik jauh yang kita inginkan seberapa kilo suara itu datang, itu suaranya sama antara speaker atas dan juga speaker bawah. Karena kalau nanti duluan line array-nya terus belakang untuk subwoofernya terlalu belakang, jadi contohnya jadi dari kejauhan kelihatan. Tapi itu ketika kita tidak menggunakan alat ukur, ya toh, itu juga kadang agak sulit. Tapi bagi kita yang benar-benar sudah tahu tentang audio, telinga kita saja itu akan lebih jeli daripada alat ukur. Nah, jadi artinya bagi teman-teman yang sound engineer di situ benar-benar sudah mendarah daging, pasti akan tahu, wah ini cancel, ini subnya lebih telat. Nah, sampainya sini telat, subnya ini jauh banget telatnya. Nah, itu teman-teman akan kedengeran, wah ini cancel, speakernya lebih kencengan ke atasnya, subnya dari jauh nggak kedengeran. Kalau dari jauh dekat subwoofernya oke, tapi berapa ratus meter kok sudah nggak kedengeran atasnya toh lah. Itu otomatis memang harus kita main sistem delay seperti ini teman-teman. Jadi di delay di sini sangat penting, setiap output ada delaynya. Jadi nanti contohnya mas subnya ini nggak usah di delay mas, ini yang saya delay line array-nya saya delay menjadi, nah ini bisa dibuat 20,979 milisecond. Jadi ini 20 milisecond ini ya. Jadi teman-teman, ini di dalam sistem delay itu tergantung jarak yang kita inginkan. Mau kita delay berapa milisecond. Oke. Nah, jadi di sini bisa kita main delay. Kita mau delay berapa? Jadi contohnya mau kita buat 15 milisecond itu juga bisa. Jadi pokoknya kalau di sini tergantung teman-teman yang main ketika teman-teman di lokasi. Jadi main delay itu seperti itu. Jadi biar suara yang kita hasilkan nanti bisa menyatu antara suara subwoofer ataupun line array. Nah, kalau teman-teman main 4W, 4W delaynya makin susah lagi. Mana yang mau kita dulukan biar suaranya bisa menjadi menyatu, 4W, 3W dan lain-lain. Kalau 2W itu saya rasa akan lebih simple, akan lebih mudah, dan ketika ketemu delaynya, wah hasilnya bisa maksimal bro. Oke ya, ini fungsinya delay. Jadi bagi sound engineer ini sangat penting delay. Nah, oke ya, nah teman-teman kemarin juga ada yang tanya, mas, delay di DLMS saya itu apa sama dengan delay di efek? Itu saya tambah ketawa, tapi ya gimana. Nah makanya teman-teman buat pemula biar tahu delay nanti mainnya kayak gimana di situ. Jadi mainnya adalah untuk mengatur berapa watt sistem yang kamu pakai itu. Bukan berarti kok delay terus dikira delay itu kayak reverb, ngono kayak reverb delay. Jadi mungkin nanti kalau speaker di delay terlalu kebanyakan, apalagi keliru delaynya, ya malah tambah parah suaranya kan gitu. Oke ya. Terus ada mute juga per channel. Nah ini ya sudah kita jelaskan semuanya. Terus di atas ada recall. Kalau teman-teman mau mengembalikan ke pengaturan awal, teman-teman tinggal kembali ke recall. Oke, kita kembalikan ke settingan awal. Ini saya kembalikan ke settingan awal, settingan pabrik. Jadi gampang, tinggal klik nutuk wis kembali ke settingan pabrik. Terus kalau kita mau ngelut tinggal disimpan, baru di loot, nah wis settingannya itu kembali lagi. Dan juga ini link ya. Kalau link ini sama fungsinya, tapi kalau link ini untuk mengubah-ubah link. Jadi contohnya kalau input A, input B, input A ini suarane tak gawe input B juga masuk ke sini ya iso. Input C tak gawe input ke input B iso. Terus nah ini input C tak gawe input C, input D, nah digabung seperti ini juga bisa. Ini kalau ini sebenarnya hanya untuk mengubah-ubah input suarane ke saka ngendi kan gitu. Ini
inputnya dari preamp. Kalau ini sistemnya bisa kita routing. Outnya juga sama. Kalau out 1 contohnya out 34 mau saya gabung. Nah ini 34 5 6 ini tak gabung. Out 3 settingan out 3 nanti suaranya masuk ke out 4, out 5, out 6, out 7. Nah itu. Jadi di sini ada routing selection. Oke. Copy. Kalau kita mau mengcopy contohnya Mas, settingan nomor 1 tak copy ke 2, klik wis ngopi dia. Mas contohnya saya menyeting LAN array, saya nyeting di nomor 3 mau tak copy ke nomor 4, tinggal diklik copy. Wih enak wis. Oke ya teman-teman ya, ini sudah kita jelaskan detail mengenai sistem DLMS dari program PASLAMP NX 4800. Sudah kita jelaskan detail apa saja. Nah terus di sini teman-teman ya juga ada fitur. Nah contohnya ini kalau di file ini ada open, save, upload, download. Terus setting ada name tadi, ada test tune. Kalau test tune kita klik nanti otomatis outputnya akan bunyi ses kayak gitu. Dan juga bisa di password. Di LMS ini saya sarankan di password kalau digunakan untuk umum biar nggak diubah sama orang. RS232 bahasa. Nah ini versi PASLAMP NX 4800 DSP Processor Edition, dan juga versi daripada PASLAMP yang tipe V10. Oke ya, sekarang kita cek sound. Nah sekarang saya akan nyoba ini. Saya menggunakan output 1 tadi. Ini output 1, saya mute dulu ya. Output 1 inputnya saya menggunakan input A dan B biar stereo. Nah ini ya biar mono, input A input B sudah saya masukkan ke output 1. Posisinya ini flat, ini ya flat. Nah oke, sekarang kita coba ya posisi flat, dan juga nanti ketika kita mencoba memotong suara preamp daripada PASLAMP NX 4800. Sekarang kita tes volumenya kayak tadi. Wes. Oke, sekarang kita coba. Kita bunyikan teman-teman ya. Ini ya output 1 dari DLMS PASLAMP NX 4800.
contohnya kalau saya mau memotong, nah Mas, contohnya ini saya menggunakan speaker Verse yang tipe ZLX 15 Anyo. Ini adalah speaker aktif saja. Nah, contohnya mau saya fungsikan sebagai subwoofer. Nah, jadi kita bisa melakukan low pass filter. Nah, contohnya tak potong menggunakan BW18. Nah, ini ya biar langsung set. BW18 sekarang saya potong biar jadi subwoofer. Ini saya potong sampai dengan 130 aja. Ini 130 ya. Ini 130 untuk low pass filter. Untuk high pass filter saya potong BW18 juga. Ini saya potong 30 Hz. Nah, 30. Jadi bawahnya kita potong 30, atasnya saya potong 130. Nah, jadi Verse saya ini menjadi suara subwoofer. Biar Verse saya menjadi lebih kejam lagi potongannya. Nah, ini saya buat BW24 atau BW30. Nah, ini makin kejam ya, tapi saya tidak menyarankan, nanti speaker gampang putus biasanya kalau kayak gini. Terus ini potongannya mau tak rendahin lagi, potongannya 127. Ini jadinya. Jadi itu permainan suara daripada DLMS. Jadi speaker aktif aja juga bisa kita buat menjadi subwoofer itu. Oke teman-teman ya. Nah, itu sudah selesai hari ini, sudah kita reviewkan bagaimana karakter suara yang dihasilkan. Nah, yang dihasilkan daripada DLMS Passlab yang tipe NX 4800. Jadi buat teman-teman semuanya yang menginginkan produk DLMS murah meriah tapi dengan kualitas, sampel rate-nya lumayan tinggi, preamp-nya oke, dan juga fiturnya komplit seperti yang sudah kita jelaskan tadi. Memang secara operasionalan juga menurut saya mudah. Kalau saya lebih baik teman-teman menggunakan PC, tapi kalau teman-teman menggunakan manual dan disitu ternyata akurasinya juga sama, itu silahkan. Tapi kalau kita sangat menyarankan nyeting seperti ini menggunakan PC biar lebih cepat, copy lebih cepat, dan juga nanti hasilnya bisa menjadi lebih detail sesuai dengan angka-angka grafik yang sudah dihasilkan di PC teman-teman semuanya. Oke ya, buat teman-teman kalau tanya-tanya nanti untuk harga dan lainnya nanti bisa menghubungi kita, bisa langsung lihat atau tuliskan komentar. Kita ready untuk tipe 26 dan juga NX 4800. Terima kasih semuanya, sampai jumpa kembali.